warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Tintus Widianto. Saya berasal dari SD Al-Azhar Syifa Budi Solo. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021. Praktik pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih, mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, yang penting pada pagi hari kita harus sarapan terlebih dahulu. Semuanya, kita akan cek presensinya terlebih dahulu di sini. Yang sudah hadir ada 23 anak. Baik anak-anak semuanya, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Kak Zahra. Silakan Kak Zahra. Are you ready? Yes, Zahra. Up your hand, please. Up. One, two. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi, supaya mereka mengerti supaya mereka taat. Amin. Alhamdulillah anak semuanya, kita sudah berdoa hari ini. Semoga diberikan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Anak semuanya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Lagu nasional. Silakan diikuti ya, lagu nasionalnya judulnya adalah Hari Merdeka. Yang akan share screen di sini. Nah, bapaknya. Agustus tahun 45 hari kemerdekaan kita. Itu adalah lagu tentang kemerdekaan Indonesia yang harinya jatuh pada hari Jumat ya, tepatnya itu tanggal 17 Agustus 1945. Kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70 berapa? Keberapa? 76. Good, hebat semuanya. Ingat, kita harus menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Apakah kamu siap belajar hari ini? Siap. Aku siap belajar. Siap supaya jadi pintar. Selanjutnya akan ada sedikit berkisah pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu
itu ada seorang anak kecil. Usianya sekitaran SD. Ya, karena masih kecil sekali ya. Oke. Anak kecil ini sudah terkenal ini dengan teman-temannya terkenal bahwa ketika pelajaran sangat susah sekali untuk menerima pelajaran tersebut. Ketika berjalan tersebut, anak itu menemukan bahwa dari atas sebuah gua itu terdapat air yang menetes ke bawah. Airnya menetes ke bawah terus 1, 2, 3, kecil-kecil sekali, hanya tetesan ya, bukan air yang jelas, tetesan saja. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia melihat ke bawah, ternyata ada sebuah batu yang besar. Di dalam batu tersebut, itu ternyata terdapat sebuah lubang kecil. Lubang kecil akibat dari apa? Tetesan air yang sedikit-sedikit tadi. Kemudian dia kembali lagi ke sekolahnya, menyampaikan kejadian itu kepada kemudian menyampaikan, nah, dari hal tersebut kamu mendapatkan pelajaran. Kita harus selalu belajar konsisten meskipun hanya sedikit-sedikit. Pasti kamu nanti akan menjadi anak yang hebat dan anak yang pintar. Ternyata apa yang terjadi? Akhirnya dia mulai belajar sedikit-sedikit, ternyata dia menjadi anak yang hebat, ketika dewasa menjadi seorang penulis buku yang tebal sekali. Sampai sekarang mungkin orang Islam banyak menggunakannya. Siapakah dia? Ada yang tahu kisahnya ini? Terkenal dengan sebutan anaknya batu, Ibnu Hajar. Ya, ini kisahnya Ibnu Hajar itu sangat terkenal sekali. Ya, anak-anak semuanya, tadi sedikit motivasi untuk kita semuanya, sebuah cerita ya. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi. Kan materi yang ini disampaikan di sini. Ya, masih ingat bagaimana menjumlahkan suatu bilangan? Ada berapa cara? Ada cara susun, dijumlahkan bisa. Ada yang langsung menjumlahkan seperti biasa, mengatakan bisa. Hari ini kita akan belajar ya, dari berapa apa? Tema 2, tema 1 pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang pesan dalam dongeng. Kita nanti akan berdiskusi bersama dengan teman, saling bertukar dongeng. Nanti di dalam dongeng pasti ada pesannya. Maka nanti saling bertukar dongeng dan saling bertukar pesan dalam dongeng tersebut. Kenapa lagi? Sifat pertukaran pada penjumlahan. Kita nanti akan membuktikan apakah ketika 5 tambah 6 sama dengan 6 tambah 5. Kita akan membuktikan bersama-sama. Kita masuk materi yang pertama. Apa ini judulnya? Sisinya dan tikus. Oke. Ini judulnya apa ini? Ini judulnya? Mari kuda. Ya, ini judulnya? Asal mula Danau Toba. Perhatikan anak semuanya, dari semua ini mana yang pernah kalian dengar ceritanya? Mari kuda. Saling kundang. Kancil dan buaya. Apa? Kancil dan buaya. Oke, kisah tentang kancil itu buaya sekali ya, Nak ya. Kisah tentang kancil itu buaya, ada kancil dan buaya, ada tentang kancil dan petani, ada kancil dengan siput. Kenapa ya dengan kancil? Oke. Pertanyaannya Anda di sini, dari gambar-gambar ini, cerita-cerita ini, yang ada di benak kalian apa? Jangan gampang. Oke, satu-satu bicara. Jangan gampang. Tidak boleh surain kata orang tua. Nah, jangan gampang untuk membantah orang tua. Good. Itu yang paling kundang. Pertanyaannya Anda seperti ini. Pernahkah kalian berpikir bahwa cerita ini nyata tidak?
Nyata. Nyata tidak? Tidak. Nah, setiap mendengar suatu hal tentang hal seperti ini, kan kadang kita berpikirnya apakah ini nyata atau tidak ya cerita ini. Ya. Lihat, singa dan tikus. Bayangkan ada cerita masa singa dengan tikus. Mungkin nyata. Bahasanya singa dengan tikus mungkin juga berbeda kan? Nah, bahasa tikus mungkin cicit-cicit. Nah, bahasa singa wow, sudah berbeda, mungkin tidak ngerti bahasanya. Kancil dengan buaya. Ini kisahnya tahu kan? Buaya diminta untuk berbaris, kemudian kancilnya loncat-loncat itu. Masa buaya sebegitu bisanya untuk dibohongi oleh kancil dan bahasanya buaya masa sama? Nah, setiap mendengar cerita seperti ini kadang kita berpikir apakah kisah ini nyata ya? Ya. Kisah-kisah ini disebut dengan apa, nak ini? Yang nyatanya. Kisah-kisah ini disebut dengan apa? Mitos. Dongeng. Apa? Verbal. Dongeng. Ya, tadi ada yang kita disebut ada yang fabel. Oke, good. Ada yang sudah tahu tentang fabel ternyata. Dongeng. Ini disebut dengan dongeng. Semuanya ini disebut dengan dongeng. Tadi ada yang sudah fabel atau fabel. Fabel itu dongeng, tapi yang mengisahkan binatang. Yang khusus binatang ini namanya fabel. Good. Semuanya tentang dongeng. Lantas, apa itu dongeng? Siapa yang tahu apa itu dongeng? Siapa yang tahu apa itu dongeng? Jangan Cerita tanya. rakyat. Cerita rakyat. Oke, itu jenis dongeng ada cerita rakyat. Good. Siapa yang tahu apa itu dongeng? Oke, ada yang jawab tadi Zahra cerita rakyat. Ada mungkin yang berpendapat, yang silakan berpendapat bebas di sini. Tidak ada yang salah dalam berpendapat. Cerita animasi. Cerita animasi, good. Cerita animasi, berupa animasi. Ya, silakan. Animasi. Ada yang punya pendapat yang lain tentang dongeng? Cerita. Cerita? Oh, cerita jawab tadi. Lanjutkan. Pendapatnya lanjutkan. Tidak ada yang salah dalam berpendapat. Cerita dongeng. Cerita dongeng. Yang Anda tanyakan dongeng, masa jawaban cerita dongeng. Itu tidak apa-apa. Baiklah, ini kita lihat bersama-sama. Apa itu dongeng? Bukan D-O-N-G-E-N-G loh ya. Itu namanya membacanya, mengejanya. Lihat itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Masih dipertanyakan apakah ceritanya itu benar terjadi atau tidak. Kemudian di dalam dongeng itu tadi ada apa saja? Pasti di dalam dongeng itu ada pesan yang akan disampaikan. Ya, supaya apa? Supaya pembaca atau pendengar tidak mudah tersinggung. Bayangkan misalkan seperti ini. Kita mau menyampaikan kepada orang supaya tidak malas. Kamu jangan malas. Itu kan langsung mudah tersinggung. Aduh, kok aku dikatakan malas ya? Tapi jika kita menggunakan dongeng, kita cerita dulu sebentar. Oh, ada kisahnya tentang kancil yang dia sangat rajin, ternyata dengan rajin menjadi orang yang binatang yang cerdas. Kan dengan seperti itu orang yang dikasih tahu tidak akan mudah marah. Maka fungsi dongeng itu juga seperti itu, menyampaikan pesan supaya orang tidak mudah tersinggung. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Kita mau membuktikan ya, mungkin kalian sudah tahu ini, tapi kita membuktikan. Perhatikan ilustrasinya di sini ya, semuanya. Nah, Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu diletakkan di sebuah kotak. Dia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Kotak pertama itu isinya 35. Kotak kedua isinya 15. Nah, kira-kira kalau dijumlahkan bentuknya bagaimana nanti? Berarti 35, kotak satu isinya 35, kotak kedua ada 15. 35. Berarti 35 ditambah dengan 15. Berapa yang tahu? 35 tambah 15. 5 tambah 5 berapa?
50. 50. Tidak 45. Jawabannya yang benar adalah 45 tambah 5, 0, 41. Berarti 45. Ini loh, caranya di sini saya ada buatkan. 5 tambah 5, 10. Kita ambil nolnya saja, satunya simpan di atasnya. 1 tambah 3 tambah 1. Hasilnya adalah 5, berarti 5. 10. Jika Dayu membalik kotaknya, gantian kotak yang pertama itu isinya 15. Kemudian gantian yang kedua itu isinya yang 35. Apakah jumlahnya tetap sama? Sama. Sama. Berapa jumlahnya? 50. 50 ya. Jumlahnya sama. Berarti kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya berarti seperti ini. Kesimpulannya di atas. Nah, kesimpulannya ini lihat. 35 ditambah 15 hasilnya ternyata tadi 50. Kemudian 15 ditambah 35 hasilnya juga sama 50. Berarti kesimpulannya 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Dibolak-balik pun kalau penjumlahan hasilnya tetap sama. Apakah ini berlaku untuk pengurangan? Contoh. Nah, tidak. Good. Contohnya, 7 kurangi 3 berapa? 4. Apakah sama 3 dikurangi 7? 3. Tidak, 3 kan lebih kecil. Berarti ini tidak berlaku untuk pengurangan. Hanya berlaku sifat ini untuk penjumlahan. Ini namanya sifat pertukaran. Nah, operasi penjumlahan itu berlaku sifat pertukaran atau komutatif. Paham anak-anak semuanya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan mendengarkan dongeng. Setelah mendengarkan dongeng ini nanti, Anda akan buat kelompok, ya, buat kelompok untuk kalian berdiskusi tentang dongeng ini nanti. Pesan yang terdapat dalam dongeng ini, tokohnya siapa saja, dan kalian nanti bertukar informasi tentang dongeng yang pernah dibaca. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mari kita dengarkan sebuah dongeng dengan judul Asal Mula Buah Kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, Sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. Ia ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti di puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku,
kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Ya, anak-anak semuanya, demikian tadi dongeng tentang asal mula buah kelapa. Sudah tahu isi ceritanya? Sudah. Nah, supaya lebih jelas akan ada share di sini cara mengisi LKPD-nya. Bagaimana ya caranya? Kita lihat di sini. Nah, ini contohnya Anda berikan satu contoh di sini. Nah, ini LKPD-nya, ini LKPD yang bahasa Indonesia, itu tentang mengurai pesan yang terdapat pada dongeng. Untuk kolom pertama, di sini kalian isi nama kalian. Misalkan namanya Afid, misalkan. Ya, misalkan. Kemudian nomor absennya Afid, silakan ketik nomor absennya berapa, silakan ketik. Kemudian nanti tinggal diisi, diskusikan dengan teman kalian yang tidak paham. Boleh bertanya kepada temannya, yang tidak paham bisa menyampaikan kepada temannya. Kasihan temannya jika tidak paham, karena ini diskusi, ya, diskusi. Yan, itu pakai apa, Yan? Nanti akan ada share ya, share linknya di chat ya. Tinggal klik, tinggal mengisi ya, di chat nanti diklik, diisi langsung bisa. Kemudian kalau sudah selesai, bagaimana? Kita klik finish. Finish. Kemudian email my answer to my teacher. Nomor yang atasnya enter your full name, itu maksudnya klik ketik nama kalian. Boleh nama pendek ya, misalkan tadi Afid ini Afid. Kemudian grup level itu kelasnya. Kelas berapa? Kelas 3. Subjeknya itu materinya apa? Misalnya bahasa Indonesia atau tentang dongeng saja, dongeng. Dongeng itu boleh. Atau bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian ingat yang emailnya di sini misalnya ini tintus0509@gmail.com ya, ingatin ya, tintus0509. Kemudian nanti di send, kemudian bisa dikirimkan. Oke? Oke, sekarang Anda akan bentuk kelompok. Kelompoknya di sini ada 22, 21 ya. Anda buatnya menjadi 3 kelompok saja. Ya, ada pertanyaan anak semuanya? Ini kok bisa masuk ke sini semua tuh, Kak? Ada pertanyaan? Hasilnya apa? Silakan didiskusikan. Saling bertukar informasi dongengnya. Saling bertukar. Boleh ditulis di tangan terlebih dahulu. Jawabannya boleh tulis tangan terlebih dahulu. Pesannya tadi apa? Tokohnya siapa saja? Ya. Dan ini ada nama teman ya. Nama temannya tanya di kelompok kalian ini. Tanya Nabila, misalnya Nabila, kamu dongengnya apa? Satu orang satu saja jawab satu saja. Tanya ke Fadel, Fadel kamu dongeng yang pernah kamu baca apa? Ditanyakan ke temannya ya. Kamu ngejar. Nah, cukup ini ada 6 anak ya. 6 anak kan hanya jawabannya 3. 3 kan cukup sekali, lebih dari cukup kita. Gitu ya. Sudah, Yan. Zara apa Zara? Dongeng yang pernah dibaca, biar temannya menulis. Apa? Malin Kundang. Teman-temannya bisa menulis. Namanya Zahra, nama temannya kan Dara. Dongengnya Malin Kundang, tulis. Pesannya apa Zahra? Harus menghormati orang tua. Harus menghormati orang tua. Tulis dulu. Tulis tangan dulu boleh. Ceritanya dari Zahra tadi, dongengnya adalah Malin Kundang. Kemudian pesannya harus menghormati orang tua. Ini baru 1. Siapa lagi? Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Oke, Fadel. Dari Fadel, kancil dan buaya. Kita harus menjadi orang, harus pintar. Good. Kita harus menjadi orang yang pintar. Good. Sudah lanjutkan ya nak ya. Kerjakan itu dan diskusikan. Tinggal diketik hasilnya. Kemudian Namanya siapa? namanya tadi ada tadi. Zahra tadi yang paling Kundang. Kita harus jadi anak yang pintar.
pintar, orang yang pintar. Nah, yang tadi dia Malin Kundang itu tidak berbakti pada orang tua. Itu tadi Zahra tadi. Kemudian Renata tadi jawabnya Cinderella. Ya, silakan diskusikan lagi, tanyakan ke Renata atau yang lainnya. Anda mau masuk ke kelompok 2 dulu, kasihan belum Anda kunjungi ya nak ya. Anda berkunjung ke kelompok 2 dulu, silakan dilanjutkan. Oke? Sudah dibuka KPD-nya? Sudah di-chat? Diklik, sudah diklik belum? Sudah. Sudah, oke. Itu ada 3 pertanyaan. Bahasa Indonesia, kemudian ada tentang pesan, ada tentang tokohnya, kemudian judul dongeng yang pernah kalian baca. Nah, sekarang saatnya kalian berdiskusi. Judul dongeng yang kalian baca itu apa saja? Bisa berpendapat dulu. Siapa yang berpendapat? Satu saja. Tentang Danau Lipan, asal-usul Danau Lipan. Pesannya, berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang terburu-buru dapat menimbulkan masalah besar. Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Good, Raka berpendapat kelinci dan kura-kura. Apa pesannya kalau kelinci dan kura-kura? Jangan sombong. Pernah mendengar dongeng? Malin Kundang. Malin Kundang. Good. Kenji jawabnya Malin Kundang, nak. Jadi nanti tulis Kenji, Malin Kundang. Apa? Sisanya itu pesannya apa pesannya? Jangan durhaka. Jangan durhaka kepada orang tua. Good. Seperti itu saja. Apa? Semut dan belalang. Apa semut dan belalang? Mungkin Anda belum pernah mendengar. Apa ini pesannya? Kalau semut dan belalang? Tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Yang malas siapa? Semutnya atau belalangnya? Belalang. Belalangnya malas. Oke, jadi Naura ada kisahnya tentang semut dan belalang. Kita tidak boleh malas, itu pesannya. Sekarang kita akan mulai presentasi. Ya, presentasi ini nanti perwakilan dari kalian masing-masing akan Anda bukakan jawaban dari kalian, kemudian kalian tinggal membacakan hasilnya pada teman-teman kalian. Baiklah, nanti perwakilannya mungkin 3 anak saja. Sekarang Anda akan tampilkan dulu, Anda akan tampilkan pekerjaan dari kalian yang sudah dikerjakan. Naura siap untuk presentasi ya? Ini dari pekerjaannya Naura kan Anda buka. Iya. Oke, ini Naura. Ada di sini Naura. Naura silakan di-unmute Naura. Silakan menyampaikan hasil pekerjaanmu. Nomor 2. Ya. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Hidup harus bermanfaat dan hebat, tidak boleh sombong. Good. Lanjut nomor 3 ini ada temannya. Tanyalah kepada temanmu tentang dongeng yang pernah dibaca atau didengarkan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tuliskan jawabanmu pada tabel 2. Kancil mencuri timun. Pesan, jadi anak yang jujur, amanah, tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. 3. Semut dan belalang. Pesannya, tidak boleh malas, harus mendengarkan nasihat positif dari orang di sekitar kita. Sudah, Kak Naura, terima kasih ya. Anda ingin mendengar dari yang lainnya. Anda akan mendengar dari yang lainnya. Di sini ada siapa ya yang sedang mengerjakan? Yang cek di sini yang sedang mengerjakan ada Alia. Ini Alia di atas sendiri ini ya, langsung ya. Nanti juga bisa Zahra juga boleh satu. Oke, Alia silakan di-unmute kemudian disampaikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Alia. Siapakah nama tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut? Pemuda dan penyihir sakti. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Menepati janji dan harus mendengarkan yang orang lain katakan kepada kita. 1. Alia. Asal usul Danau Lipan. Berhati-hati dan mengambil keputusan. 2. Raka. Kura-kura kelinci. Jangan sombong.
3. Devita. Buaya kancil cerdik. Nah, good ya. Ini dari Kak kelompoknya Kak Naura. Good. Ini makasih Kak Naura, Kak Alia, maaf ya, Kak Alia. Kemudian sekarang kita lihat bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Jawabannya yang nomor 1, tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut. Ini jawabannya sama, Kak Naura dengan Kak Alia ini sama kelompoknya ya. Pemuda dan penyihir sakti. Apakah ada yang mempunyai jawaban yang berbeda selain pemuda dan penyihir sakti? Tidak ada dari dongeng yang sudah didengarkan tadi. Kemudian nomor 2, pesan apa yang terdapat dalam dongeng? Ini sedikit berbeda. Yang dari Kak Naura tadi, pesannya adalah kita harus bermanfaat kepada orang lain. Tapi di sini dari Kak Alia itu pesannya adalah menepati janji dan harus menepati janji dan mendengarkan orang lain, mendengarkan yang orang lain katakan pada kita. Dua pendapat ini ada yang berbeda. Nah, pemuda tadi pengen dia bermanfaat pertama. Kemudian datang ke penyihir, ternyata dia tidak menepati janji. Dia tidak boleh membuka kotaknya hijau itu sebelum dia sampai. Dia ternyata tidak menepati, kemudian jadilah dia pohon ke kelapa. Berarti pesan yang tepat apa di situ? Dongengnya adalah kita harus menepati janji. Betul, kita harus menepati janji. Tidak boleh tidak menepati janji. Kemudian di sini dari kelompoknya Kak Alia, ternyata yang dongengnya itu yang ditemukan ada asal usul Danau Lipan. Itu pesannya adalah kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kemudian dari rasa di sini ada kura-kura dan kelinci. Ini sering sekali dengar ya, kura-kura dan kelinci ini. Kita tidak boleh sombong. Yang sombong siapa ini? Kelinci. Kelinci tidak boleh sombong. Kemudian Devita, kisahnya tentang buaya dan kancil. Pesannya kita harus cerdik. Siapa yang cerdik di sini? Kancil. Kancilnya yang cerdik. Ada yang punya dongeng yang lain selain di 3 di sini? Apa yang punya pendapat? Yang pernah yang kelompoknya berbeda mungkin? Satu saja berpendapat. Siapa yang punya? Surabaya. Surabaya. Pesannya apa itu? Artinya kita tidak boleh saling bertengkar. Sebenarnya itu memperebutkan daerah ya. Yang buaya pengen ke air asin, yang Sura pengen ke air tawar karena makanannya banyak. Oke, itu adalah dari presentasi dari beberapa kelompok IPA yang share. Satu kali lagi presentasinya belum besar, ada yang tentang matematika. Kita cek di sini yang sudah mengerjakan matematika. Ada Nabil. Oke, Nabil sudah. Silakan Nabil di-unmute, disampaikan hasilnya. Truk pertama adalah 500. Ya. Ditambah truk kedua adalah 600. Good. Jawabannya 1100. Iya. 1100. Terus lanjut. Truk ke-1 membawa 600. Truk kedua membawa 500. Jawabannya 1100. Kesimpulannya 500 ditambah 600 sama dengan 500 ditambah 600. Good. Nomor 2 lanjut Nabil. Nomor 1 kotak hijau 500. Kantong plastik 610. Sama dengan 1110. Kotak hijau 610. Kantong plastik 500. Sama dengan 1110. Kesimpulannya 500 tambah 610. Sama dengan 610. Ditambah 500. Good. Oke, ini jawaban dari Kak Nabil. Ada yang berbeda jawaban dengan Kak Nabil di sini? Atau sama semua? Ya, bagi yang sama, maka sudah tepat jawabannya. Ini adalah kesimpulannya. Ya, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akan share kesimpulannya pembelajaran hari ini. Nah, ini kesimpulannya sudah kelihatan ya. Kesimpulan yang pertama adalah
Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ini biasanya masa lampau. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada orang supaya tidak tersinggung. Maka di dalam dongeng itu pasti terdapat pesan yang ingin disampaikan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, operasi hitung penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Artinya apa? Meskipun ditukar tempatnya, nilainya akan tetap sama. Mari kita refleksi bersama-sama. Dari kegiatan pembelajaran ini tadi, manakah kegiatan yang menurut kalian paling menyenangkan? Dongeng. Dongeng. Kenapa menyenangkan dongeng itu? Seru. Seru. Dongeng itu karena seru. Jadi suka-suka yang hal-hal yang mungkin imajinasi ya, imajinatif gitu. Selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Anda akan share di chat kalian. Ini adalah link di chat kalian ya, kalau untuk evaluasi. Ya, yang Anda tunggu sebentar saja. Oke, silakan dibuka. Putri. Soal evaluasi. Baiklah, sudah selesai ya anak semua ya. Selanjutnya ini adalah kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin, doa pulang ya. Doa yang akan dipimpin tadi siapa? Zahra. Kak Zahra, silakan Kak Zahra memimpin doa. Are you ready? Up to hand, please. Seperti itu. Are you ready? Yeah, Zahra. Up your hand, please. Up. One, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Amin. Sudah sampai saja ya. Kalian anak semuanya, saya ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak semuanya jadi yang soleh dan soleha semuanya dan sehat selalu untuk kita semuanya. Dan akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.